Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kali ini. Pada video ini, saya Indra Ayu Lestari dengan NIM 243657201022 dengan Prodi Sistem Informasi akan membahas konsep penting dalam program perulangan bersarang atau nested loop. Perulangan bersarang merupakan salah satu teknik yang sangat sering digunakan dalam pengelolaan data, seperti ketika kita bekerja dengan struktur data multidimensi, seperti matrik atau tabel. Teknik ini memungkinkan kita menjalankan satu perulangan di dalam perulangan lainnya, sehingga memungkinkan kita menjalankan satu perulangan di dalam perulangan lainnya. Dalam kesempatan ini, saya juga akan menjelaskan contoh program sederhana yang menggunakan perulangan bersarang. Program ini tidak hanya menjadi fondasi bagi banyak algoritma yang lebih rumit, tapi juga membantu kita memahami bagaimana kontrol aliran program bekerja dalam konteks nested loop. Mari kita pelajari bersama secara lebih mendalam dan lebih bagaimana penerapannya dalam program yang sebenarnya. Jangan lupa siapkan catatan agar kalian mudah mengikuti pembelajaran nanti. Sebelum lanjut, mari kita cari tahu dulu apa itu nested for. Jadi, nested for adalah penggunaan loop for di dalam loop for lainnya. Ini berguna ketika Anda ingin memiliki iterasi melalui struktur data yang lebih kompleks seperti array 2 dimensi atau melakukan kombinasi perulangan tertentu. Dan di sini saya juga menampilkan contoh gambar nested for bersarang. Jadi, sebentar saya akan jelaskan bagaimana membuat for bersarang. Selanjutnya, di sini saya tampilkan 3 definisi nested for dalam C++. Yang pertama ada konsep dasar. Nested for adalah teknik pemrograman di mana sebuah loop for dalam loop for lainnya memungkinkan iterasi berulang terhadap elemen-elemen dalam struktur data yang lebih kompleks seperti array multidimensi. Dan selanjutnya ada cara kerja. Dalam nested for, loop luar menjalankan iterasi utama, sementara loop dalam berjalan beberapa kali untuk setiap iterasi loop luar, sehingga menciptakan pola perulangan bersarang yang berguna untuk berbagai algoritma dan pemrosesan data. Dan yang terakhir ada aplikasi dan manfaat. Nested for sering digunakan dalam pemrosesan matriks, simulasi kombinasi, atau pengolahan data bertingkat. Tetapi perlu diperhatikan bahwa semakin dalam tingkat nested for, semakin tinggi komplikasi dan waktu. Berikutnya ada contoh bentuk nested loop. Bisa dilihat di sini ada sebuah contoh nested loop, dan di sini ada keterangannya. Contoh nested for loop dalam C++ yang berarti loop for berada di dalam loop for lainnya. Loop luar yaitu I akan berjalan dari 0 hingga 2, dan untuk setiap iterasi dari loop luar, loop dalam yaitu J juga berjalan dari 0 hingga 2. Dan ini hasil output yang akan dihasilkan. Selanjutnya di sini saya tampilkan gambar flowchart nested loop. Kita akan bahas nanti. Selanjutnya kita akan membuat sebuah program sederhana menggunakan for bersarang. Pertama-tama kita masuk dalam aplikasi Dev++, lalu tekan Ctrl N. Selanjutnya kita akan menuliskan include iostream. Jadi include iostream dalam Dev++ ini digunakan untuk mengimpor pustaka standar yang menyediakan fungsi untuk input dan output. Selanjutnya ada using namespace std. Jadi using namespace std ini
yaitu bahasa dalam pemrograman yang digunakan untuk menyatakan bahwa program akan menggunakan elemen dari namespace std tanpa harus menuliskan std sebelum setiap penggunaan. Selanjutnya, in main. Jadi, in main ini, fungsi ini menjadi titik awal eksekusi program. Lalu ada tanda kurung awal menandakan blok kode yang akan dieksekusi dalam fungsi main. Lalu kita akan masuk pada bagian for. Di sini kita akan menuliskan for in i misalkan sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan 5, i plus plus. Lalu pada bagian akhir kita tambahkan kurung awal. Jadi pada bagian ini for in i sama dengan 1, yaitu inisialisasi variabel i dengan nilai awal 1. I lebih kecil sama dengan 5, yaitu kondisi yang harus terpenuhi agar loop terus berjalan. Selama i kurang dari atau sama dengan 5, loop akan terus dieksekusi. Dan yang terakhir ada i++, yaitu setelah setiap iterasi i bertambah 1, dan juga ada blok kode dalam dieksekusi selama kondisi i lebih kecil sama dengan 5 bernilai benar atau true. Ada for lagi, for seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa struktur perulangan for yang berada di dalam for lainnya. Di sini kita akan lanjut. For misalkan j sama dengan 1, j lebih kecil sama dengan i, j plus plus. Lalu di akhir sama, kita menambahkan kurung awal. For in j sama dengan 1, diinisialisasikan variabel j dengan nilai awal 1. J lebih kecil sama dengan i, kondisi yang harus terpenuhi agar loop terus berjalan. Selama j kurang dari atau sama dengan i, maka iterasi akan berlanjut. J++, setelah setiap iterasi nilai j bertambah 1. Selanjutnya ada cout. Cout j jadi pernyataan ini digunakan untuk mencetak nilai variabel j ke layar, diikuti dengan spasi. Cout merupakan objek dari std yang digunakan untuk menampilkan output ke layar, dan pada bagian ini menampilkan nilai dari variabel j. Dan yang terakhir pada bagian ini menampilkan spasi setelah angka j agar pemisahan antara angka lebih jelas. Selanjutnya yang terakhir ada cout. Pada bagian ini, dia adalah manipulator output yang memindahkan kursor ke baris baru. Dan yang terakhir, return null. Pada bagian return
digunakan untuk mengembalikan nilai dari suatu fungsi, sedangkan 0 menandakan bahwa program telah selesai dengan sukses tanpa error. Setelah program kita selesai, kita harus simpan dengan menekan Ctrl S. Lalu kita berikan nama, misalnya belajar program. Lalu kita save. Setelah tersimpan, kita akan coba jalankan pada bagian ini. Jadi beginilah hasil akhir dari program for Bersara yang kita buat. Ini adalah hasil inputannya. Terima kasih telah berbincang dengan saya hari ini. Semoga penjelasan yang saya berikan bermanfaat bagi kalian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.